Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Alfiansah dari Politeknik Manufaktur Astra Jakarta. Dari Prodi atau jurusan Teknik Produksi dan Proses Manufaktur. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang implementasi metode Failure Mode and Effect Analysis or FMEA dalam industri manufaktur. Pertama, masuk ke latar belakang. Saat ini persaingan di sektor industri manufaktur semakin ketat. Oleh karena itu, perusahaan dituntut untuk selalu menghasilkan produk yang berkualitas tinggi. Bila perusahaan mengalami kegagalan produk dalam proses produksinya atau produk cacat, hal tersebut akan menurunkan keuntungan perusahaan dan juga kepuasan konsumen. Untuk itu, perlu adanya evaluasi kegagalan agar produk yang cacat bisa diminimasi bahkan dihilangkan agar sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan. Nah, Failure Mode and Effect Analysis or FMEA merupakan sebuah metodologi yang digunakan untuk mengevaluasi kegagalan yang dapat terjadi dalam sebuah sistem, desain, proses, atau pelayanan atau servis. Selanjutnya, tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini sebagai literatur review dari berbagai paper dengan bahasan metode FMEA dalam pengimplementasiannya di industri manufaktur. Dan juga tujuan dari penelitian ini agar mudah dipahami dan menambah wawasan, khususnya bagi peneliti lain jika ingin melaksanakan penelitian dengan menggunakan metode FMEA. Selanjutnya, konsep dasar dari FMEA. FMEA sendiri merupakan teknik analisis yang dapat digunakan sebagai alat untuk mengidentifikasi, memprioritaskan, dan mengeliminasi kegagalan potensial dari sistem, desain, dan proses sebelum sampai ke konsumen. FMEA akan menghasilkan nilai Rich Priority Number atau RPN. RPN adalah angka prioritas risiko. Nah, nilai RPN ini didapat dari hasil perkalian 3 faktor nilai, yaitu severity, occurrence, dan detection. Severity sendiri yaitu tingkat keparahan dari kegagalan apabila terjadi, occurrence yaitu frekuensi kegagalan yang terjadi, kemudian detection yaitu kemungkinan kegagalan untuk terdeteksi sebelum terjadi. Nah, di sini ada indeks skala severity dan juga indeks skala occurrence serta skala detection. Indeks skalanya dimulai dari 1 sampai 10, yang mana 1 ini untuk akibatnya sendiri tidak ada akibatnya atau hampir tidak pernah dan hampir pasti. Kemudian untuk skala 10 itu biasanya skalanya sangat berisiko dan hampir mustahil dan juga hampir pasti. Selanjutnya yaitu manfaat dari penggunaan FMEA. Manfaat dalam menggunakan metode FMEA diantaranya dapat menentukan prioritas untuk setiap tindakan perbaikan, menyediakan dokumen yang lengkap tentang perubahan proses untuk membantu perkembangan selanjutnya, serta meningkatkan kualitas, keandalan, dan juga keamanan produk, dan meminimalkan waktu dan biaya. Selanjutnya tipe FMEA. Menurut paper yang saya kutip dari Nusanti dan Aji 2013, terdapat 5 tipe FMEA yang bisa diterapkan dalam sebuah industri manufaktur, yaitu sistem yang berfokus pada fungsi sistem secara global, kemudian desain, berfokus pada desain produk, kemudian proses, berfokus pada proses produksi dan juga perakitan, service yang berfokus pada fungsi jasa, dan terakhir software yang berfokus pada software. Kemudian masuk ke langkah proses dari FMEA. Yang pertama melakukan kajian proses atau produk. Nah, di sini tim akan mengkaji dari blueprint untuk produk FMEA atau flowchart untuk proses FMEA. Itu berbeda jenis. Nah, untuk produk sendiri, tim harus secara langsung melihat produk atau prototipe dari produk. Sedangkan untuk proses, tim harus menelusuri proses kegiatan produksi untuk mengetahui alur dan proses yang terjadi.
Kemudian yang kedua, tim FMEA melakukan brainstorming. Nah, ide yang diberikan berkaitan dengan penyebab kegagalan produk atau proses yang akan dibahas. Kemudian ide-ide ini dikategorikan berdasarkan tipe kegagalan atau tingkat keparahan kegagalan yang terjadi. Selanjutnya yaitu menentukan tingkat keparahan atau severity, kemudian menentukan tingkat kejadian atau occurrence. Yang kelima yaitu menentukan tingkat deteksi atau detection. Nah, yang keenam ini menentukan risk priority number atau RPN yang didapat dari hasil perkalian severity, occurrence, dan detection. Nilai severity, occurrence, dan detection ini didapat dari hasil brainstorming oleh tim. Kemudian untuk RPN bisa dilihat di contoh dari tabel. Di sini bisa dilihat RPN yang didapatkan dari severity, occurrence, dan detection, yaitu 5 kali 2 kali 2 dihasilkan 20. Kemudian selanjutnya 18, 18, 48, dan 60. Selanjutnya yang ketujuh menentukan prioritas kegagalan untuk tindakan. Tindakan ini berdasarkan tingkat prioritas kegagalan melalui nilai RPN. Kemudian yang ke-8 melakukan tindakan untuk mengurangi resiko. Tindakan dilakukan berdasarkan rekomendasi tindakan dari tim FMEA. Kemudian yang terakhir yaitu menghitung kembali nilai RPN setelah tindakan. Nah, setelah melakukan tindakan, skor baru untuk severity, occurrence, dan detection harus ditentukan. Nilai RPN yang baru disebut sebagai biasanya resulting RPN. Nah, untuk target dari RPN sendiri itu tidak ada dalam metode FMEA. Tim FMEA dan perusahaan yang memutuskan biasanya seberapa jauh tim harus melakukan perubahan setelah melaksanakan metode FMEA. Selanjutnya masuk ke hasil dan pembahasan. Oke, sebelumnya peneliti sudah mereview dengan total 9 paper dengan bahasan metode FMEA dan pengimplementasiannya dalam industri manufaktur. Yang pertama, berdasarkan analisis yang dilakukan oleh Arifati dan Rismayana 2013, yang menggunakan metode FMEA dengan studi kasus untuk mengurangi potensi kegagalan dan menjaga kualitas produk mesin cuci di PT Panasonic Manufacturing Indonesia. Nah, di sini didapatkan kualitas, terutama keandalan produk mesin cuci sudah baik, karena mayoritas angka potensi RPN berada di bawah 125. Tapi ada jumlah RPN dengan mode kegagalan tertinggi, yang sebesar 160, di mana mode kegagalan tersebut disebabkan oleh kesalahan operator. Kemudian, paper yang kedua dapatkan dari analisis yang dilakukan oleh Hanif tahun 2015. Dia menggunakan metode FMEA dan juga FTA dengan tujuan untuk melakukan upaya perbaikan sehat produk Kraton Luxury di PTX. Di sini didapatkan nilai RPN sebesar 60 yang tertingginya. Oleh karena itu, setelah didapatkan nilai RPN tertinggi tersebut, diberikan usulan atau perbaikan dengan sesuai penyebab yang didapatkan. Di sini usulannya bisa dilihat, yaitu memberikan kipas angin agar cuaca tidak terlalu panas. Kemudian, step ketiga yaitu analisis yang dilakukan oleh Eswanto di tahun 2013. Dia menggunakan metode Taguchi Analysis dan juga FMEA. Hampir sama, diperoleh faktor yang paling berpengaruh dan paling besar penyebab kegagalan proses produksi, yaitu bisa dilihat yaitu suhu pendingin produk yang terlalu tinggi dengan nilai RPN terbesar, yaitu 192. Kemudian yang keempat, analisis yang dilakukan oleh Maulana dan Ibrahim. Di sini yang membahas penyebab kerusakan komponen. Diperoleh nilai RPN yang paling tinggi yaitu 504 dan yang paling rendah 252. Kemudian diberikan rekomendasi perawatan untuk mengatasinya. Untuk menurunkan penyebab kerusakannya diberikan rekomendasi perawatan. Yang kelima ada analisis yang dilakukan oleh Faris Setia Pratama di tahun 2019.
yang dilakukan untuk mengidentifikasi kecacatan produk paling dominan dari proses produksi plat baja. Dengan menggunakan metode FMEA dapat diketahui dan dievaluasi tingkat kegagalan potensialnya. Dan diperoleh nilai RPN yang paling tinggi yaitu 192, 162, dan 120. Kemudian berdasarkan analisis dilakukan oleh Sari di tahun 2011, dia menggunakan metode FMEA untuk mengetahui penyebab kegagalan pada produk woven bag di PT Indomaju Tekstil Kudus. FMEA di sini menggunakan jenis FMEA proses atau biasa disebut VFMEA. Nah, didapatkan perhitungan nilai RPN untuk masing-masing mode kegagalan dari mulai RPN yang terbesar yaitu 196. Yang ketujuh, analisis yang dilakukan oleh Riri di tahun 2018 di PT Indokralo Perkasa. Di sini dia menganalisis area finishing yang merupakan area yang memiliki risiko status medium atau sedang lebih banyak dibandingkan area lain, seperti kecelakaan kerjanya itu lebih tinggi daripada area lain ya, sebesar 35%, dan juga efek limbah yang dihasilkannya juga 35%. Setelah dilakukan analisis dengan FMEA, didapatkan faktor dominan pada bagian finishing yang memiliki nilai RPN tertinggi sebesar 360, yaitu faktor manusianya, dengan identifikasi risiko kerja mengalami luka atau cedera pada bagian tangan. Kemudian selanjutnya, analisis yang dilakukan oleh Imam di tahun 2020 di PT Intercorpindo menggunakan metode FMEA juga diperoleh mode kegagalan potensial pada proses Snackbooks KFC yang memiliki 14 jenis kegagalan. Nah, di sini nilai RPN-nya didapatkan 3 ranking terbesar mode kegagalan, yaitu kurang SDN, QC in process, operator kurang berpengalaman, dan juga operator tidak paham. Kemudian yang terakhir, analisis yang dilakukan oleh Mardiansyah 2019 di PTX dengan permasalahannya yaitu kegagalan proses pembakaran atau operasi turbin gas terganggu. Kemudian kegagalan turbin gas tersebut dianalisis menggunakan FMEA dan didapatkan hasil jenis kerusakannya dengan RPN tertinggi sebesar 294. Nah, yang terakhir, dapat diambil kesimpulan bahwa metode FMEA ini sangat sesuai bila digunakan untuk mengidentifikasi dan memprioritaskan potensi atau faktor penyebab kegagalan yang paling berpengaruh pada produk dan proses produksi. Nah, apabila metode FMEA digunakan secara benar, maka potensi kegagalan akan berkurang dan kualitas produk pun dapat dijaga sehingga tingkat kepuasan konsumen dan keuntungan perusahaan akan meningkat. Di samping itu, penelitian literatur review ini diharapkan bisa digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk menganalisis masalah menggunakan metode FMEA di industri manufaktur khususnya bagi para peneliti lain. Ya, sekian presentasi dari saya dengan bahasan topik metode FMEA dalam penggunaannya di dalam industri manufaktur. Bila ada kekurangan dan kesalahan kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.